wabarakatuh. Saya Mat Faisal. Video ini dibuat semata-mata untuk menggunakan tugas MTS 2020. Ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, masih pada semangat ya? Masih Pak. Ayo, sebelum kita lanjut, ayo kita tepuk semangat dulu. Ya, Yuk, Pak. tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah, tadi sudah dipelajari ya. Ini ada body mapping. Di body mapping ini sudah ditandai bagian-bagian tubuh mana yang sering menjadi sasaran kekerasan terhadap anak. Kira-kira dari selain yang ditandai ini, bagian tubuh mana lagi yang biasanya dan sering menjadi sasaran kekerasan terhadap anak? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, Ibu, silakan. Bagian dada, Bapak. Bagian dada, Ya. betul. Nah, terus siapa lagi? Bagian pantat, Pak. Bagian pantat. Oh, pantat dicubit-cubit Iya. gitu ya. Oh ya. Terus apa lagi? Bagian hidung. Bagian hidung. Ya, bagus sekali. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ini Bu ya. Semua bagian tubuh itu bisa menjadi sasaran kekerasan terhadap anak, termasuk bagian kepala Ibu, bagian pikiran, bagian dalam. Nah, jadi selain fisik juga ada kekerasan psikis Ibu. Kalau kita marahin terlalu keras Bu ya, itu bisa menjadi bisa dikategorikan kekerasan terhadap anak itu Bu ya. Ya, Pak. Ya, selanjutnya ini bisa diperhatikan Ibu di sini ya. Di sini ada flip chart jenis kekerasan dan perlakuan salah. Nah, jadi kekerasan itu bisa dibagi atau bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua psikis, yang ketiga seksual beserta contoh-contohnya. Yo, yang pertama ini kekerasan fisik. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Nah, ini contohnya memukul, mencubit, menampar, menendang, menginjak-injak, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke dalam mulut. Nah, yang kedua yaitu kekerasan psikis. Apa itu? Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Contohnya apa saja yang psikis? Contohnya memelototi anak, mengatakan anak bodoh, tuli, atau tidak tahu diri, membanding-bandingkan, membenci anak, sasaran kemarahan, dan lain-lain. Tidak menegur anak. Nah, ini maksudnya tidak disapa anaknya, dihiraukan gitu, tidak diperhatikan. Nah, terus yang jenis yang ketiga yaitu jenis kekerasan secara seksual. Apa itu? Perbuatan yang menggugurkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Contohnya apa saja kekerasan seksual itu? Pantat dicolek, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari, dan lain sebagainya Bu ya. Nah, ini adalah 3 jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak beserta contoh-contohnya. Baik, selanjutnya ibu-ibu sekalian, kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Oh iya, Pak. Nah, yang pertama, kelompok pertama kita namakan kelompok fisik. Oh Nah, ya. yang ketua kelompoknya Ibu Nawawi ya. Yang kelompok kedua kekerasan psikis. Nah, kelompok psikis ketua kelompoknya Ibu Dedi. Yang ketiga kelompok seksual ketua kelompoknya Ibu Tri. Ya. Nah, silakan diskusikan sama anggota kelompoknya. Ini di sini ada diskusi. Nanti didiskusikan contoh kekerasannya apa, yang psikis, yang fisik, yang seksual. Akibat kekerasannya apa? Dampak yang diakibatkan dari kekerasan tersebut kepada anak. Pelakunya siapa? Nah, jadi nanti dirembukkan sama anggota kelompok yang lain. Iya, Pak. Nah, sesuai dengan kelompoknya. Yang kelompok fisik dirembukkan. Contohnya apa? Akibatnya apa? Pelakunya siapa? Yang kelompok psikis dan kelompok seksual
seksual juga begitu Bu ya. Saya kasih waktu diskusi selama 1 sampai 10 menit. Silahkan Ibu. Siap. Terus. Jadi, ayo sudah semua diskusinya ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ayo kita mulai. Apa saja hasil diskusinya tadi? Nah, kita mulai dari kelompok fisik. Ya. Nah, ketua kelompok silakan disampaikan. Contoh kekerasan fisik itu apa? Contohnya dipukul ya Pak ya. Ya. Nah, dampaknya apa? Akibat dari kekerasannya itu sakit, Sakit, luka, memar gitu Pak ya. Nah, pelakunya siapa ayahnya yang sering memukul anak itu? Orang tuanya sendiri, Pak. Orang tua, kadang teman Pak ya. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok fisik. Nah, yang selanjutnya kelompok psikis. Ayo, ketua kelompoknya disampaikan. Contohnya apa? Contohnya memarahi anak. Dimarahi gitu Ya, Pak Ibu ya. dimarahin. Secara keras itu ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anak jadi trauma. Trauma, penakut. Ya, pelakunya siapa biasanya itu Ibu? Orang tua sendiri. Orang tua. Bahkan orang lain. Orang lain itu ya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok psikis. Tepuk tangan untuk kelompok psikis. Selanjutnya kita ke kelompok seksual. Iya, Ayo, Pak. kalau kelompoknya silakan disampaikan contoh Ya, kekerasan seksual itu contoh apa? kekerasan seksual diperkosa, Bapak. Diperkosa Iya, itu Pak. ya. Akibatnya apa Ibu? Anak merasa malu, Bapak, menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap anak. Anak menjadi penakut, Bapak. Oh ya, bagus. Pelakunya siapa ini biasanya? Bisa Ibu? orang dalam sendiri, Bapak, dalam kerabat atau keluarga, Bapak. Bisa dari lingkungan masyarakat juga, Bapak. Oh ya, bagus sekali. Ini jawaban yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok seksual. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya. Iya, Ini Pak. adalah 3 jenis kekerasan seksual beserta contohnya. Ibu-ibu sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua.